Udah deh mas, sekarang kamu mending beresin semua barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Kalau aku pergi dari rumah ini, terus aku tinggal di mana, Dek? Ya terserah kamu lah, mau di trotoar, di bawah jembatan, itu bukan urusanku mas. Kalau kamu bingung nyari tempat tinggal ya, mendingan kamu masuk di OJKJ. Karena enak, dapat makan gratis. Udah mas ya, sekarang juga, hari ini juga aku minta cerai dari kamu. Dek, please. Kamu itu harus pikir-pikir lagi ya, kalau pengen cerai sama aku. Aku tuh udah mikir ini dari lama ya mas, aku tuh udah bosan hidup susah sama kamu. Loh Dek, mau kemana kamu pagi-pagi? Mau arisan, Arisan? Kamu dapat uang dari mana kok arisan? pinjem lah sama temenku. Kalau bisa jangan pinjem-pinjem ya Dek, nggak baik. Mas, kamu itu gak ngasih aku nafkah, pakai ngatur-ngatur segala. Yang boleh ngatur tuh cuma donatur. Ya bukannya gitu Dek. Kamu tahu sendiri kan, aku ini belum gajian. Kalau misalkan bos aku besok panen, kamu pasti tak kasih uang kok. Ngasih gak seberapa aja. Gaya, kamu lihat gak baju aku ini aja, beli di online sampai kredit. Udah jangan pegang-pegang, kotor tahu nanti. Jadi kamu beli baju ini kredit? Iya, ini semua tuh gara-gara kamu. Kok bisa gara-gara aku? Ya bisa lah, gara-gara kamu gak ngasih aku uang cukup jadi kayak gini. Baju aja sampai kredit. Sudahlah Dek, kamu itu jadi manusia, harus apa adanya. Kamu jangan terlalu gaya ya. Lah gimana gak terlalu gaya? Ini tuh udah zaman modern mas. Udah, pokoknya kamu di rumah aja ya. Kamu nggak usah ikut arisan, batalin aja arisannya ya. Ya gak bisa lah. Siapa tahu nanti aku dapet. Emang dapatnya berapa sih? Ya lumayan. Berapa? Pakai tanya-tanya segala. Aku harus tahu dong, aku ini suami kamu. Lah gak ngasih uang aja harus tahu. Kamu ini dibilangin bandel ya. Udah, kamu masuk aja ya. Gah, untung aku jadi istrimu sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Istri aku sekarang jadi berubah. Gak seperti dulu awal menikah. Sudahlah. Ini gimana sih Amel sama Susi? Lama banget dari tadi gak dateng-dateng. Aku ini lagi sakit. Nungguin lama banget. Putri, maaf ya telat. Kok kamu telat terus ya Amel? Iya maaf, aku tadi habis dari bank. Kamu tahu nggak? Aku itu nungguin kamu di sini hampir 1 jam sampai suara aku hilang. Iya maaf, aku tadi habis pinjam uang. Oh iya, arisannya ini dapat berapa sih? 10 juta. Wah, lumayan ya. Ya lumayan dong buat gaya hidup kita. Tapi arisan ini gak ada kocokan ya. Nah terus? Jadi yang dapat pertama itu aku, yang kedua kamu, yang ketiga saudaraku, dan keempat seterusnya. Oh gitu, nggak apa-apa deh kalau gitu. Yang penting kalau kamu bayar itu harus lunas, gak boleh hutang. Oke, aman deh. Nah, itu dia. Maaf ya aku telat. Kamu kok telat sih, Sus? Iya, aku habis dimarahin sama suami aku. Ih, kok jahat banget? Akhir-akhir ini dia itu sering marah gak jelas. Oh, emang kenapa? Dia itu sebenarnya nggak ngebolehin aku keluar. Gak ngebolehin keluar. Kok ngatur-ngatur gitu sih suami kamu itu? Iya, padahal dia itu nggak pernah ngasih aku nafkah. Hah? Emang kerjanya di mana? Di sawah. Wah, bagus dong dia punya sawah. Enggak gitu maksudnya. Garap di sawah orang. Aku aja punya sawah nggak pernah digarap. Berarti suami kamu itu ikut orang? Iya. Ya ampun, gaji kecil aja sok-sokan. Ya udah deh, kita berangkat dulu. Yuk. Alhamdulillah, tanaman bako aku sudah tumbuh dewasa. Sebentar lagi waktunya panen. Selain aku punya tanaman bako, aku juga punya tanaman singkong. Dan sebentar lagi waktunya panen juga. Bakalan untung gede aku. Oh iya, ini rumput pada panjang-panjang, kenapa gak dicabutin sama tempe? Tempe ini niat kerja gak sih sama aku?
Sorry Im, aku telat. Oh ya Im, gimana? Tanaman bako kamu dan singkong kamu jadi aku tebas? Ya jadilah Mon. Tanaman bako aku ini terlalu banyak. Aku repot untuk ngurusin sendiri. Memangnya kamu nggak ambil pegawai? Ya ambil Mon. Tapi si Tempe sudah siang, gak sampai sini. Dia itu niat kerja gak sih sama aku? Coba telepon Naim. Iya Mon. Halo Pe. Halo Im, Kamu di mana? aku masih di rumah Im. Aku gak mau tahu ya Pe. Sekarang juga kamu kesini. Ini rumput sudah panjang-panjang. Kenapa kamu gak cabutin? Kamu niat kerja gak sih? Kalau kamu gak niat kerja, mending gak usah kerja sama aku. Nanti aku rugi. Im, jangan galak-galak lah sama binatang. Udahlah Mon, aku galak itu biar dia gak males. Oh ya Im, kalau bako kamu dan singkong kamu siap panen, kabarin aku ya. Siap Mon. Ya udah, aku lanjut dulu. Makasih ya. Oke. Tempe ini gimana sih? Kalau minta gajian aja minta cepet, giliran kerja lelet banget. Ini yang dapat arisan pertama siapa, Mbak? Ya aku lah. Tolong duluin aku ya. Kamu jangan gitu. Kamu kan baru gabung. Kan aku butuh uangnya, Mel. Susi, kamu itu saudara aku, ya harusnya nurut sama Amel. Iya, iya. Kamu itu tenang aja lah. Arisan ini kan 1 tahun cuma sekali, jadi kamu harus sabar nunggu 1 tahun kemudian. Iya, Mbak. Iya aja, kan kamu udah punya suami, kok kamu bingung sih mikirin uang? Kan suami aku jarang kasih uang, Mbak. Makanya cari suami itu yang kaya raya, jangan yang miskin. Ya kan itu dulu dikenalin sama Mbak. Iya juga sih, maaf ya, tak kirain suami kamu itu konglomerat, ternyata apa? Kere kayak gitu. Ya udah deh, nanti aku traktir ya shopping di mall. Wah, asik deh. Asik dong, kalau punya temen aku itu gak bakal merugikan. Kita belanja yang banyak ya. Tapi aku cuma naktir makan, bukan belanja. Ya udah deh, masih untung ditraktir. Ayo, gak usah ngomel aja kamu itu. Tunggu bentar, ada yang telepon. Suami aku. Angkat Sus. Oke. Halo Mas. Halo Dek, kamu anterin sarapan buat aku ya, aku kerja ini. Kamu itu bisanya nyusahin doang, beli sendiri gimana? Wah nggak bisa Dek, bos aku udah nyuruh cepat-cepat soalnya. Ya udah deh, ya udah aku anterin ke sana. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa ikut kalian. Suami aku nyuruh nganterin makanan. Ya udah sana, urusin aja suami kamu. Ya udah duluan ya. Susi, punya suami kok cuma bisanya yang repotin aja. Put, aku mau nanya nih. Nanya apa, Mel? Kamu kan saudaranya Susi. Iya, emang kenapa? Suaminya Susi kerja di mana sih? Kan tadi Susi udah bilang, suaminya itu ikut kerja sama orang di sawah, ya jadi petani dong. Apa jangan-jangan suaminya Susi ikut suamiku ya? Kok bisa ikut suami kamu? Emangnya kamu punya sawah? Ya punya lah, kan aku sering pinjem uang ke bank itu buat beli sawah. Berarti sawah kamu banyak, Mel? Iya banyak. Juragan sawah dong kamu. Iya. Kalau gitu kita samperin aja ke sawah kamu. Mungkin aja suaminya Susi ikut kerja di sana. Soalnya aku merasa bersalah banget sama Susi. Loh, kenapa emang? Ya, dulu yang kenalin suaminya Susi itu aku. Loh, kamu emangnya kenalnya di mana? Dulu itu aku waktu check-in di hotel, aku ketemu sama si Tempe itu. Dia itu pakai jas berdasi. Tak kirainnya punya hotel, ternyata apa? Dia itu cuma cleaning service di sana. Ih, salah siapa? Kamu gegabah. Iya, emang sialan si Tempe itu. Pokoknya aku harus samperin dia. Aku mau maki-maki dia. Soalnya dia itu tidak bisa bahagiain saudara aku. Yaudah, ayo ke situ. Yuk. Putri, kebetulan banget kamu di sini. Ada apa emangnya? Kamu kan tahun kemarin punya utang aku. Kok kamu lupain sih? Ya ampun, cuma 1 juta aja repot. Ya udah sekarang bayar. Nih, aku cicil 100.000. Berarti kurang 900 ya. Ya nunggu tahun depan aku nyicil lagi. Kalau tahun depan 100 lagi, 9 tahun dong. Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau mana uangnya? Ya udah deh kalau gitu. Utang 1 juta aja repot banget. Put, tadi itu siapa sih? Itu tuh juragan tanah, tapi dia tuh pelit.
Oh, bakal jadi saingan suamiku nih. Saingin aja biar bangkrut sekalian. Mas, kamu niat kerja gak sih? Kalau kamu gak niat kerja, aku tambahin gaji kamu. Maaf juragan, tadi aku di rumah ada sedikit konflik sama istri aku. Alah, gak usah banyak alasan kamu. Ini sudah siang. Kamu gak kasihan sama temen kamu, suruh kerja sendiri. Sekali lagi, aku minta maaf juragan. Aku janji gak akan ngulangi lagi. Oh iya, kamu ngapain kerja pakai sarung? Kamu marbot. Terus harus pakai apa juragan? Lihat teman kamu dong, pakai apa? Ini contoh yang bagus. Iya juragan, maaf ya. Besok-besok kalau kerja pakai jas ya. Ini kan di sawah, bukan di kantor. Mas, ini mendung. Sebentar lagi hujan. Maksudnya jas hujan? Iya. Iya juragan, siap. Ya udah sana, bantuin teman kamu. Iya. Ini aku cabutin ya. Iya, bakonya cabutin ya. Sekalian bakar di mulut kamu. Enak dong. Ya sekarang. Bantah mulu dari tadi. Terus juragan ngapain duduk? Aku kan bos. Aku yang gaji kamu. Kamu nggak perlu iri sama aku. Ngomong-ngomong, juragan kok sawahnya banyak sih? Dapat uang dari mana? Bagi ilmunya dong. Gampang mas. Kamu masuk ke rumah orang dan ambil sertifikatnya. Gampang kan? Itu mencuri namanya mas. Ya enggak lah mas. Aku dulu itu mulainya dari nol. Mulai dari nol. Iya mas. Dulu sawah aku itu segini. Lama-lama berkembang biak jadi segini. Loh, berarti sawah kamu dulu kawin gitu? Iya mas, aku itu dulu belinya 2, laki-laki sama cowok. Ada ya mas ya, seperti itu? Ya ada lah mas. Misal gini mas, ini kan bako. Iya, mbako itu kan ada rumput panjang. Iya. Cabutin dulu mas. Aku yang cabutin? Iya, kasih contoh aku dong, biar aku juga dapat ilmunya dari kamu. Caranya gini mas. Gimana? Nah itu panjang. Sebelahnya juga itu cabutin. Nah seperti ini mas. Nih mas sarapannya. Makasih ya dek. Kamu itu nyusahin aja. Besok-besok kalau mau berangkat ke sawah tuh sekalian bawa makanan dari rumah. Iya dek, iya. Lagian sih tadi pagi kamu nggak masak malah arisan. Ya kan itu udah kewajiban mas. Ini masak apa kamu? Rendang ikan sapi. Oh enak banget. Beli di mana? Masak sendirilah. Emang kamu bisa? Ya bisa dong. Ya ampun enak banget ini. Terima kasih banyak sayang. Kelihatannya enak banget ya mas. Juragan mau? Mas, di mana-mana itu kalau makan waktu istirahat. Tapi aku belum sarapan juragan. Ya itu salah kamu sendiri mas. Aku juga nggak mau rugi. Masa kamu belum kerja sudah makan sih? Ya nantilah mas kalau sudah siang. Sekarang kamu ke sana ya. Di sana rumputnya panjang-panjang mas. Ya udah kalau gitu. Titip ya dek. Udah mas, kamu ngapain di sini? Sana pergi. Dek Susi, apa kabar? Baik. Aku kangen banget tuh sama kamu. Kangen-kangen hari gini masih kangen-kangen. Iya sus, kamu itu mantan terbaik aku. Emang kamu belum punya istri? Belum sus, selama ini Joni aku nggak mau berdiri kalau sama cewek lain. Mbak Im. Emang nggak ada selera selain aku? Enggak sus, jujur ya, aku itu nafsunya sama kamu doang. Kamu kok bisa sih nikah sama gembel itu? Ya bisa lah, kan dijodohin sama saudara aku. Dia itu nggak pantas jadi suami kamu. Ya kalau sekarang sih aku mikirnya juga gitu. Kalau dulu kan enggak, masih cinta. Sekarang kan aku udah gak cinta sama dia. Gimana, kamu masih sayang nggak sama aku? Sebenarnya sih ya masih, tapi kan aku udah punya suami.
Nggak apa-apa Sus, suami kamu itu nggak punya apa-apa. Dia miskin, sedangkan aku lihat punya sawah luas, tanaman bako, tebu, singkong, ada semuanya. Masa ini punyamu, Im? Kamu nggak percaya? Ya percaya, berarti uang kamu banyak dong. Iya Sus, uang aku itu banyak banget. Ya udah kalau gitu sekarang aku pulang, ambil sertifikat sama uang ya. Buat aku? Iya, tapi ada satu syaratnya. Apa? Aku pengen punya keturunan dari kamu. Oh, gampang kalau masalah itu. Ya udah kalau gitu kamu tunggu di sini sebentar ya. Oke. Wah, Mbak Im sekarang jadi orang kaya ya. Nggak nyangka dulu. Nyesel deh jadinya ninggalin dia. Kalau kerja itu yang cepat, jangan lelet. Punya suami, nggak bisa cari uang, kerjanya cuma serabutan, malah nyusahin orang. Nggak pernah ke sawah lagi, malah disuruh ke sawah. Susi, kok kamu di sini sendirian? Di mana suami kamu? Tuh di situ, baru betetin rumput. Ya ampun. Mas, sini. Ada apa sih Mbak nyariin dia? Aku ada urusan sama suami kamu. Ya, aku merasa bersalah banget sama kamu, Sus. Ya gara-gara aku, hidup kamu menderita. Ya gimana lagi, kan udah jalannya kayak gini Mbak. Emang dasar suami kamu itu gak becus kerja, Sus. Mas, sini kamu. Kok kamu sekarang kerja di sini sih? Udah gak kerja di hotel? Dulu aku sudah dipecat, Mbak, sama manajer. Ya ampun Mas, kalau dipecat itu cari kerjaan yang lain dong. Jangan kerja jadi petani. Susah, Mbak. Cari kerjaan itu susah. Ya usaha. Kamu itu udah punya suami. Harusnya kamu menafkahi istri kamu itu. Dibilangin sama Mbak aku kok malah gitu sih Mas kamu. Gara-gara aku, saudara aku itu hidupnya susah. Tak kirain ya dulu kamu itu orang kaya punya hotel Mas. Ternyata apa? Kamu cuma karyawan. Ya ampun Sus, mendingan kamu tinggalin suami kamu ini. Gak becus dia. Lagian aku juga nyesel Mbak nikah sama dia. Laki-laki, nafkain aja selalu kurang. Terus aku harus gimana, Mbak? Gimana kamu bilang? Kamu itu laki-laki, harusnya mikir Mas. Sebagai kepala keluarga itu, kamu harus bertanggung jawab, kerja keras. Jangan nyusahin orang aja. Pakai ngirimin makanan lagi. Kamu beli kan bisa, ngapain ngerepotin saudara aku Mas? Udah Sus, kita usir aja suami kamu dari rumah, yuk. Nah yuk, ikut pulang. Kalian jangan gitu dong. Ini kan suami kamu, dia juga kerja. Amel, kamu kan gak tahu seluk-beluknya suami aku. Ngapain sih kamu bela dia? Yang penting kan kerjanya halal, kamu jangan kayak gitu deh. Apa jangan-jangan kamu suka ya sama suami aku? Ya bukannya kayak gitu, aku udah punya suami sendiri, tapi aku menghargai dia. Menghargai kamu bilang, dia itu gajinya kecil, gak pantas dihargai. Pantasnya itu dipisahin aja. Yang penting kan halal. Udah deh, udah. Ayo Mas, kamu pulang beresin baju kamu. Ayo. Ayo, kamu harus cerai sama saudara aku. Cepetan. Ayo kok. Sus. Udah deh, jangan sasus. Sus. Sus. Rasain itu. Sus. Susi di mana ya? Kan aku tadi suruh dia nunggu di sini, kok nggak ada? Kang, Susi di mana ya? Oh, nggak tahu ya. Ya udah Kang. Tempe juga nggak ada. Kurang ajar Tempe. Disuruh kerja, malah nggak ada. Apa jangan-jangan dia pulang ya? Ya udah kalau gitu, aku cariin dia aja. Udah deh Mas, sekarang kamu mending beresin semua barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Kalau aku pergi dari rumah ini, terus aku tinggal di mana, Dek? Ya terserah kamu lah, mau di trotoar, di bawah jembatan, itu bukan urusanku Mas. Kalau kamu bingung nyari tempat tinggal ya, mendingan kamu masuk di ODGJ. Karena enak, dapat makan gratis. Kalian jangan kayak gitu. Udah deh Mel, ngapain kamu ikut ngomong di sini? Kamu itu gak ada gunanya, udah sana pergi aja kamu. Pergi sana.
sok-sokan membela, gak sadar diri. Udah Mas ya, sekarang juga hari ini juga aku minta cerai dari kamu. Dek, please. Kamu itu harus pikir-pikir lagi ya kalau pengen cerai sama aku. Aku tuh udah mikir ini dari lama ya Mas. Aku tuh udah bosan hidup susah sama kamu. Jadi kamu bosan sama aku. Ya udah, sekarang kita keluar ya, jalan-jalan. Keluar jalan-jalan, punya uang aja kamu nggak punya Mas. Sok-sokan nawarin jalan-jalan. Hello, buat makan sehari-hari. Apa kamu mampu, ha? Gak usah sok-sokan pamer deh kamu itu. Menuin kebutuhanku aja gak cukup, mau ngajak jalan-jalan. Mau dikasih makan apa? Batu. Beli baju aja gak mampu. Malu-maluin bisanya. Kamu itu udah gak cocok sama saudara aku, mending kamu pisah sekarang. Pergi dari sini. Kamu lupa ya, Mbak? Dulu kan, kamu yang jodohin adik kamu ini sama aku. Dan kenapa kamu sekarang malah kayak gini? Hah? Kamu masih tanya, ha? Karena kamu itu miskin. Tak kirain kamu itu orang kaya, anaknya konglomerat, ternyata apa, ha? Iya, aku ini anaknya kolong jembatan. Kenapa? Kamu bangga, ha? Jadi orang miskin kamu bangga. Kalau hidup kamu itu cuma nyusahin aja, mendingan kamu mati aja, Mas. Sebenarnya aku nggak kuat ya, Dek. Dihina sama saudara kamu ini. Kenapa? Emang bener yang diomongin sama mbak aku? Iya, bener. Aku sudah terlalu sabar, Dek, ngadepin semua ini. Tapi apa? Kamu sama sekali nggak membela aku, Dek. Emang kamu pikir aku selama ini nggak sabar? Membela? Apa yang harus dibela, ha, dari kamu? Gak ada yang dibelain. Udahlah, cepetan usir suami kamu ini. Udah deh Mas, beresin semua barang-barangmu, pergi dari sini sekarang juga. Oh, ternyata Susi nurutin omonganku ya. Tadi aku suruh dia pisah sama suaminya, dia beneran pisah. Aku tuh udah muak sama kamu. Mendingan kamu nikah sama orang kaya raya. Kamu serius? Pengen pisah sama aku? Iya, kenapa? Kamu gak mau? Kamu harus tahu, Dek. Cerai itu dalam agama Islam dosa, Dek. Kamu mau dosa, ha? Masuk neraka kamu mau? Kamu yang dosa. Kamu itu gak bisa nafkahin saudara aku dan gak bisa bahagiain dia. Kata siapa? Kata aku kenapa? Faktanya, baju, penampilanku aja, aku sendiri yang biayain. Ya ampun. Hei, kamu itu terlalu berlebihan, Dek. Jadi istri harus bersyukur. Mas, kamu tahu nggak? Zaman sekarang nggak ada yang serba murah, Mas. Bilang aja gak mampu. Dasar orang miskin. Ngasih nafkah sehari cuma 10.000 buat apa? Buat beli cabenya. Beli cabai aja kurang, Mbak. Udah kamu pergi, pergi. Oke. Tapi tunggu. Aku mau ngambil baju-baju aku semuanya. Ya ampun, baju kamu pasti ya bekas-bekas. Apain diambil, buang aja lah. Udah deh Mas, kamu mending pergi. Bajumu aku bakar semua. Terima kasih ya. Kamu sudah menjadi istri yang buruk buat aku. Kurang ajar kamu itu ya. Udah sana. Dasar suami minta-minta tempe. Untung ya Mbak, dia mau pisah. Iyalah, kamu harus cari cowok kaya raya di sini. Biar hidup kamu itu bahagia. Kalau dia kayak gini, aku makin serius sama dia. Halo Sus. Loh, Mas Baim, bukannya di sawah, kok malah ke rumah aku sih? Aku sudah tahu semuanya kok Sus. Ternyata rumah tangga kamu sudah hancur. Iya Mas, ini semua kan gara-gara kamu. Tapi nggak apa-apa kok. Ngapain suamiku ke rumahnya Susi? Ada hubungan apa mereka? Oh iya Mas, mana uangnya? Tenang Sus, masalah uang sudah aku siapin semuanya. Asalkan kamu mau balikan sama aku. Ya mau dong, siapa sih yang nggak mau sama kamu? Hah? Ternyata Mas Baim mantannya Susi. Dan mereka mau balikan. Terus Mas Baim anggap aku apa? Keterlaluan. Kita nikah kapan ya? Enaknya kapan Mbak? Nanti malam gimana? Gimana Mas? Boleh, tapi orang tua aku lagi di perindapan deh. Ya, bisa-bisanya ya kamu selingkuh? Selingkuh? Siapa yang selingkuh? Kamu kan balikan sama Susi. Emang kamu siapanya dia? Aku istrinya. Hah? Istri? Katamu kamu jomblo.
Gini loh, Dek. Aku kalau di rumah itu punya istri, tapi di luar ya aku jaga dong. Alah, kamu tuh gak tahu diuntung ya. Masih untung aku kasih tanah buat kamu. Aku rela minjem uang ke bank demi beli tanah biar kamu bisa jadi juragan. Dek, gini loh, aku kesini itu nyamperin karyawan aku, dia pulang nggak kerja. Halah, aku tadi dengar kamu bahas pernikahan. Berdiri kamu. Dasar laki-laki gak punya otak, punyanya jeroan, busuk semua. Kamu juga Sus, kamu kan udah punya suami, ngapain kamu gatel? Ya kan aku gak tahu, Mel. Kalau ini suami kamu, dia aja di luar ngakunya perjaka. Emang gak tahu diri. Dasar. Ayo pulang. Gak nyangka aku ya, Mbak, malah ketipu sama si Baim. Aku juga gak nyangka ternyata Amel itu suaminya Baim. Terus gimana ini, Mbak, pertemananku sama Amel? Kamu gak malu udah ngerebut suaminya mau temenan lagi? Mikir, Sus. Ya kan aku gak tahu kalau si Baim ternyata suaminya Amel. Ih, kamu aja malu. Gimana suami kamu? Gak tahu. Itu mobil siapa, Mbak? Wah, mobilnya bagus banget. Mungkin itu tamu kamu. Enggak deh, aku gak punya tamu pakai mobil. Loh, Mondi ngapain ya kesini? Putri, ngapain kamu di sini? Loh, kamu ngapain di sini? Mau nagih utang lagi? Bukan. Aku nyariin Mas Tempe. Ini benar rumahnya. Iya, itu suami aku. Emang kenapa kamu nyariin dia? Dia dicari ibu tirinya. Hah? Bukannya dia udah gak punya siapa-siapa? Tapi dia punya ibu tiri. Udahlah, sekarang mana? Panggilin. Mas Tempe! Mas Tempe! Ungsi aja sekalian. Loh, Mondi, Mas Tempe, ngapain di sini, Mon? aku disuruh jemput ibu tiri kamu. Ada apa dengan ibu tiri aku? Katanya mau dikasih jatah. Yang bener, Mon. Iya, dikasih jatah mobil sama hotel maksudnya. Asik. Mas, ini yang aku tunggu-tunggu. Gak usah pergi ya, di sini aja. Kita balikan. Aku minta maaf, aku masih sayang kok sama kamu. Udahlah Mas, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Kan katanya tadi mau ngajak aku jalan-jalan, ya kan, Mbak? Bentar. Kok bisa suami kamu punya hotel sama mobil sih? Kamu apaan sih? Hah? Katanya pengen cerai, pengen pisah. Gak jadi. Itu tadi cuma hilaf, Mas. Tadi katanya kamu mau ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya, terserah ya, Mbak ya. Udahlah, mending lupain aja itu. Aku sekarang udah nggak fokus ke kamu. Aku mau kerja aja ya. Loh, kok gitu sih kamu itu? Mbak, sebelumnya aku terima kasih ya sama kamu. Karena waktu itu kamu sudah ngenalin aku sama Susi. Aku ingat kok, pertama kali aku ketemu kamu, Mbak. Kamu itu check-in di hotel ibu tiri aku di kamar 0102 kan? Mas, Dan kamu... itu aku jadi cleaning service. Karena apa? Karena aku sama sekali nggak punya pengalaman kerja di hotel, Mbak. Makanya aku mulai dari bawah. Padahal itu yang punya ibu tiri aku sendiri. Berarti juga aku benar. Berarti kamu yang punya hotel, Mas. Bukan aku yang punya, tapi ibu tiri aku. Ya itu kan sama aja, itu buat kamu, Mas. Iya, hari ini buat aku. Mas, kalau kamu kaya, jangan ninggalin Susi dong. Masa hidup susah sama Susi, kalau kaya nggak hidup sama Susi gimana sih? Iya, Mas. Kok kamu gitu sih tega sama aku? Katanya mau membahagiakan aku. Sus, sejak kemarin kan aku bilang sama kamu, kalau aku benar-benar sayang sama kamu dan aku nerima kamu apa adanya. Tapi apa? Kamu itu nggak bisa nerima aku apa adanya. Kamu kurang bersyukur, Sus, jadi cewek. Aku udah bersyukur, Mas. Sekarang kita balikan ya. Aku minta maaf ya. Sudahlah. Dan tadi aku dengar dari dalam rumah, kamu itu mau balikan sama mantan kamu. Iya kan? Enggak kok, Mas. Mungkin kamu salah denger aja. Sudah, Mas Modi. Ini bawa ya kasur aku. Oke Mas. Nggak usah. Ini suami aku kan masih mau di sini. Dia kan nggak mau kemana-mana. Susi. Sudahlah. Mendingan kamu nikah aja sama orang yang bener ya. Jangan sama kayak aku ya. Mas Tempe, Mas, tolong dong Mas, kasih kita uang. Oh iya, aku lupa. Uang ya. Itu di kasur ada ATM aku di situ ya. Kalau kamu pengen tahu kata sandinya, tak kasih tahu. Emang ada uangnya? Ada, banyak. Aku punya uang dari ibu tiri aku itu sekitar 10 juta. Itu buat kamu semuanya, nggak apa-apa ya. Itu. Sandinya Mas Tempe 123. Oke? Assalamualaikum. Mas Tempe, Mas. Tapi kita pengen hidup sama kamu, Mas, hidup mewah. Gimana ini sih, Mbak? Ayo, kita kejar. Yuk.
Mas, Mas Ebe, Mas, Mas, ya ampun Sus, suami kamu benar-benar marah sama kamu. ini terus gimana aku, Mbak? Ya kamu menjadi melarat lagi deh. Namun kau juga yang lukai hatiku. Cintamu pergi membawa